Halo semuanya, selamat datang di channel Chandra Programming. Pada video ini kita akan belajar tentang data structures. Nah, apa itu data structures atau struktur data ya? Jadi itu data structures itu adalah cara untuk penyusunan data dan memudahkan kita akses juga datanya dan mengatur data secara terstruktur. Intinya kita bagaimana caranya bisa menstrukturkan data lah intinya lah ya pada sistem komputer gitu ya. Nah, hari ini saya gak bakal bahas tentang data structures, itu mungkin pada course selanjutnya atau mungkin kalian bisa belajar sendiri, cari-cari saja di internet. Tapi saya bakal jelasin beberapa fitur yang ada, data structure yang sudah tertanam pada Python gitu ya. Kita cara gunakan aja, gak usah terlalu dalam. Nah, yang pertama itu ada list, ada tuples, yang ketiga ada set, dan keempat adalah dictionaries gitu ya. Paling saya jelasin satu-satu. Nah, ini kita paling mulai dulu dari list. List itu apa? List itu adalah data structures yang memungkinkan kita menyimpan banyak value ke dalam list tersebut. Kita bisa akses kapan saja, kita bisa copot datanya, kita bisa masukin data baru, kita bisa replace datanya juga, dan seterusnya. Bebas kita mau ngapain, itu list. Terus value-nya itu juga bebas, tidak terikat sama tipe data. Contohnya bagaimana? Misalkan saya punya my list, misalkan nama variable itu my list, dan isinya itu kita kasih aja 1, 5, 4, 3, 2, terus kita kasih aja satu string gitu, misalkan test. Terus, kalau kita mau coba print, kita bisa. Tinggal print my list. Kita tinggal jalanin, ini bakal memunculkan hasilnya. Terus yang kedua, kita bisa akses datanya juga satu persatu. Caranya gimana? Kalau misalkan kalian mau akses data pertama, kalian pakai indeks ya. Nah, di sini kalau di dalam programming ya, indeks itu selalu mulai dari nol. Nah, indeks itu apa? Indeks itu seperti kayak kontak buku gitu ya. Nah, ini adalah nol, yang satu itu adalah nol, terus yang kedua itu adalah satu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini contoh aja gimana caranya. Misalkan kita mau akses data yang pertama, misalkan kita kasih aja 0. Nah, itu sudah akses data pertama. Kalau kita coba jalanin, nah ini bakal menghasilkan satu. Kalau misalkan kita mau akses data kedua, gimana caranya? Ya tinggal satu gitu ya, teman-teman. Habis itu kalau misalkan mau terakhir, kalian bisa hitung aja 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Kalian bisa 4. Oke, nah ini bisa akses data paling terakhir. Habis itu kalau di dalam Python ada built-in juga, kalau misalkan mau akses data yang paling belakang langsung aja my list kurang satu, min satu sih ya. Tinggal kalian jalanin, nah ini bakal akses dari belakang. Kalau misalkan kalian mau ke yang kedua, misalkan dari belakang kedua, kalian tinggal min 2 dan seterusnya. Itu ya teman-teman, cara akses list. Setelah itu ada cara bagaimana nih, selain list kita kan kita udah tahu nih bagaimana kita akses. Nah, misalkan kita mau nambah nih listnya. Kalian bisa pakai namanya insert. Misalkan insert ke 5. Kita mau insert object before index, kita mau masukin ke before index berapa. Misalkan kita mau slip paling pertama. Terus kita isinya itu kita kasih misalkan 2, 2 boleh. Kita coba jalanin. Nah, 2 bakal insert di pertama gitu ya. Ini indeks kemana kita mau insert, terus dia bakal masukin datanya apa. Dan seterusnya itu bakal kedorong ke belakang. Gitu ya teman-teman. Dan kalian juga bisa menggunakan add apa ya? Coba append. Nah, append ini bakal masukin ke paling terakhir. Kalau misalkan kita append 10, nah datanya itu bakal hasil data data itu bakal masuk ke paling belakang. Lanjut, kalau misalkan kalian mau hapus, kalian tinggal pop aja. Itu adalah hapus data yang paling terakhir. Terus kita ada lanjut lagi di sini ada remove. Nah, kita mau cari remove first occurrence of value. Jadi kita kalau dia bakal cari mana datanya yang sama. Misalkan kita sudah nih 2 1 4 3 2. Misalkan kita mau hapus 4, dan tinggal remove 4. Ini bakal dihapus gitu ya, teman-teman. Terus kalian kalau misalkan mau replace, kalian bisa akses misalkan data yang pertama gitu ya. Data yang pertama kita ganti jadi 100. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Data yang kedua diganti jadi 100. Ini cara nge-replace. Oke. Paling gitu aja untuk my list, dan kalian bisa explore lagi. Tinggal ini kalian dari my list, oke, dari my list tinggal dot aja. Habis dot itu artinya kita mau akses dia bisa ngapain aja. Itu arti dot gitu ya. Dot my list ini tolong ngapain gitu dong, gitu ya. Itu cara mengakses, cara memanipulasi datanya. Oke. Setelah itu kita akan lanjut ke tuples. Nah, ini apa? Intinya bedanya dengan list itu adalah si tuple datanya itu
tidak immutable. Jadi intinya tidak bisa diotak-atik lah datanya. Kalau misalkan datanya sudah A, bakal A gitu aja, gak bakal ke replace susunannya gitu. Intinya susunan data strukturnya itu tidak bisa di ngapa-ngapain gitu. Tidak bisa kalian acak atau kalian replace, itu nggak bisa. Nah ini coba aja nih, misalkan my tuples ya, misalkan my tuple. Terus kita kasih nih, tuple itu dikasih dengan kurung bulat ya, kayak kurung bulat. Habis itu kalian isi aja 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini jalan nggak error. Kalau kita coba print my tuple, ini saya coba komen yang atas. Nah, ini bakal ada hasilnya. Cara kita akses sama aja kayak list. Bagaimana? Kita tinggal 0, misalkan. Harusnya ke print ya. Nah, ini bakal kita akses kayak gini. Tapi kalau kita mau ngubah data, urutan datanya dan segala macam, itu nggak bakal ada gitu ya. Kok cuma ada count sama index. Itu bedanya tuple sama mylist. Dan kalau misalkan kalian ada kebutuhan nih untuk nyimpan data dan urutannya mungkin atau mungkin susunan datanya nggak bakal ditambah atau mungkin dikurang, nah kalian bisa menggunakan tuple nih. Bedanya tuple sama list itu apa? Pertama, tuple itu lebih cepat daripada list ya teman-teman, dan juga hemat memori kalau tuple. Jadi disarankan kalau misalkan kalian punya data yang tidak diubah, pakai aja tuple. Terus di sini kita lanjut ke sets. Set itu apa? Intinya data struktur yang tidak memungkinkan kita itu ngisi uh, data yang duplikat gitu ya. Datanya nggak bakal keduplikat lah. Misalkan kita coba nih set. Nah ini set pakai kurung kerawal. Kalian bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kalian print aja set. Ini kasih aja my set ya. Kalau set bakal ketabrak dengan keyword dari Python. Kalau ungu-ungu adalah keyword Python ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai ada bertabrakan lah keyword-keywordnya. Ini saya coba jalanin 1, 2, 3, 4, 5 udah ada. Kalau misalkan saya tambah 5, hasilnya bakal apa? Sesuai dengan saya bilang, datanya itu gak bakal keduplikat. Kalau kita coba jalanin, ya sama ya gitu ya. Gak bakal keduplikat. Dan kalian mau manipulasi juga bisa, tinggal kalian tinggal di mainin aja semuanya. Gitu ya teman-teman, untuk set. Setelah itu, kita lanjut lagi ke dictionaries. My dictionaries. Nah, my dictionary itu intinya mirip seperti kontak buku ya. Kalau misalkan kita punya kuncinya, kita bisa cari datanya gitu ya. Misalkan punya kata kunci nih. Misalkan kita mau cari ayam ya. Misalkan ayam itu proteinnya berapa banyak gitu. Misalkan proteinnya punya 100 gram gitu misalkan. Itu bisa. Jadi contohnya gimana? Kita langsung aja ke cara bagaimana. My Dictionary juga pakai kurung kayak kurung bunga ini ya, kurung kerawal. Kalian bisa misalkan kasih aja key-nya, Pak, kayak kuncinya. Misalkan ayam punya 10 gram of protein, terus egg punya 5 gram of protein gitu ya. Terus kalian punya sapi misalkan, nah itu punya 8 gram of protein misalkan. Kalau misalkan kalian mau akses datanya, kalian harus menggunakan kuncinya, kata kunci. Jadi bisa ayam, ini ntar hasilnya adalah 10 ya. Print my dictionary ayam 10. Terus kalau misalkan kalian mau cari sapi juga bisa ya teman-teman. Hasilnya 8 gitu ya kalau key. Oke. Terus kalian mau coba-coba lagi, kalian bisa coba mengeksplor gitu ya. Bisa get, bisa pop, dan seterusnya. Itu teman-teman. Oke. Paling gitu saja pada pertemuan ini tentang data structures. Jika kalian suka pada video ini, jangan lupa hit like pada video ini. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan bertanya pada komentar. Terima kasih.